Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Ini kita lihat kambing-kambingnya banyak, pas lagi banyak cempe ini. Cempenya rata-rata di usia 1 sampai satu setengah bulan, ya kan? Rata ini. Nah, di kampung itu kalau kita mau ternak kambing terus kemudian bisa bunting serentak, kawin serentak, terus nanti melahirkan juga, ya cempenya nggak selisih jauh, mungkin juga hanya selisih sehari, 2 hari, seminggu. Ini ya kalau mau teman-teman seperti itu, artinya diprogram ya biar cepat birahi, itu disuntik obat birahi ya. Walaupun nanti babonnya cempenya masih nyusu, masih usia 2 bulan, disuntik nggak apa-apa. Disuntik nanti kan biasanya habis disuntik sih 1 hari sampai 1 minggu itu sudah minta kawin. Jadi begitu minta kawin ya dikawinkan, walaupun sambil menyusui nggak apa-apa. Terus kemudian indukannya bunting dan menyusui kayak nggak apa-apa. Nah, nyapihnya biasanya kalau alami nih ya, tadi kan bunting kawinnya serempak nih, disuntik hormon, disuntik obat birahi. Itu nanti begitu cempe usia 3 bulan, indukannya sudah mulai angkatan bunting biar cepet, ya kan? Ini kan biar cepat menghasilkan, kita kan nggak kelamaan nunggunya. Terus teman-teman juga nggak bingung ini udah minta kawin apa belum. Nah, catatan ya, kalau kambingnya kita beli kosongan nih, tahu-tahu kita kan kita nggak tahu nih udah bunting apa belum. Ya memang sih mengkhawatirkan kalau kita nggak tahu ini bunting atau belum. Mengkhawatirkannya begitu kita suntik hormon, suntik obat birahi, itu biasanya kalau sudah bunting kok disuntik obat birahi ya keguguran. Ya makanya harus hati-hati, harus bisa memilah lah ini kambing ini sudah bunting atau belum. Kalau bisa birahi serentak kan enak, artinya dalam 1 bulan itu kita program 5 indukan, umpamanya bunting semuanya, minta kawin semuanya, kita program bulan depan ada yang 5 ekor lagi, bulan depan ada yang 5 ekor lagi, atau memang diprogram 1 bulan 20 ekor semua minta kawin, nggak apa-apa, biar cepat menghasilkan. Nah, untuk cempe-cempe, perawatan cempe ini ya, perawatan cempe itu usia 0 sampai 2 bulan itu memang harus difokuskannya, 1, indukannya harus diberi makan rumput yang banyak, yang segar, walaupun tetap ada silase ya. Kalau 20 ekor ngarit semuanya mungkin kerepotan bagi teman-teman yang memang hidup atau tinggal di desa, di daerah yang memang padat penduduk, terus kemudian perkebunannya ya memang produksi, jarang yang nganggur kan gitu. Itu ya nyari rumput liar susah kalau memang masyarakat penduduknya padat, apalagi perkebunan itu nggak seperti di Lampung ya, masih lebar, masih luas, masih bisa cari rumput kemana-mana kan gitu. Mungkin di daerah lain agak susah. Di Lampung kalau nggak rumput ya daun singkong kan gitu. Entah itu dibikin silase, entah itu diberikan makan segar. Nah, kalau untuk cempe-cempe sehat, biar sehat itu ya kuncinya dipakan, di indukannya. Terus cempe mulai belajar makan itu biasanya ya sudah usia 2 minggu sudah mulai belajar makan sedikit-sedikit, coba-coba rumput. Tapi kalau udah 1 bulan ya positif lah ya, positif dia sudah lancar makan rumputnya, apalagi 2 bulan sudah doyan banget kan gitu. Nah, kalau indukannya itu ini
ini balik lagi indukan yang tadi birahi masih menyusui, terus disuntik birahi, terus kemudian bunting, ya kan? Biasanya kita nggak perlu nyape paksa. Kalau banyak cempenya tadi saya jelaskan lagi ya, cempenya usia 2 bulan dikawinkan indukannya, terus cempe usia 3 bulan indukan sudah mulai angkatan bunting. Itu biasanya indukan itu ada yang langsung menyape cempenya, ada yang ya nyape ya nyusui, ya bunting juga ada. Jadi karakter macam-macam, ada yang seperti itu ya, ada yang indukannya begitu angkatan bunting ya cempenya langsung disape alami oleh indukannya, ada yang memang indukannya ya sayang semuanya, ya dia bunting ya menyusui. Kuncinya pakan kita ya, menjaga kestabilan pakan. Bahkan kalau breeding memang harus dibanyakin hijauannya lah kalau breeding ya, hijauan segar ya, entah itu yang kita tanam, entah itu yang kita cari rumput liar. Terus kemudian ya, kalau seperti ini kandang penuh ya kan, isinya sudah penuh, terus cempenya mau dikemana ya, rata-rata di kampung dijual. Kalau sudah disape dijual cempenya, karena memang tujuannya peternak di kampung itu ya breeding itu ya hasilnya dari cempe. Begitu cempe disape usia 3 sampai 4 bulan itu langsung dijual, karena memang kalau harga-harga jantan ya, harga-harga jantan segitu itu pas harganya bagus-bagusnya, dibandingkan jual ya di atas 1 tahun itu kenaikannya itu lambat, semakin lambat. Tapi kalau begitu cempe melahirkan terus usia 1, 2, 3 bulan sudah mulai sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu 7 bulan cempe masih harga bagus. Tapi kalau sudah 12 bulan ya kenaikannya sedikit. Artinya kalau di kampung ya enak jual cempe daripada jual bandot, karena untungnya pasti banyak kalau jual cempe. Nah, untuk kambing sebanyak ini nih di kandang ini kandang ada sekitar kambing indukan itu 10 ya, disediakan kalau di sini kan 2 bandotan, karena dikhawatirkan kalau pas disuntik hormon semua terus birahi semua, 1 bandot itu nggak bisa untuk ngawinin sebanyak itu. Makanya disediakan pejantan 2 biar bandotnya ya tetap fit, tetap sehat ya kan. Kalau 1 aja nggak bagus lah, itu nggak bagus. Bandot juga yang nggak mampu kan gitu. Nah di kampung itu kambing-kambing seperti ini udah bagus, nggak harus kambing yang besar, yang jumbuan, enggak. Yang penting cepat beranak, yang penting kambingnya bagus. Terus kemudian ukuran kandang di kampung itu memang beda-beda, tapi paling sering saya jumpai itu ya lebarnya cuman 1 meter, ke belakang itu 1 meter 30 rata-rata kalau di kampung. Ada yang lebarnya 1 meter, ke belakang 1,5 meter ada, tapi paling banyak 1 meter, ke belakang 1,30 meter. Kenapa? Ya rata-rata memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah, karena kan lahannya luasnya terbatas, tidak lebar-lebar. Jadi ya bagaimana membuat, termasuk biar irit biaya kan. Semakin kandangnya lebar luas, ukurannya lebar luas ya berarti membutuhkan lahan yang luas, biaya yang banyak. Nah di kampung ya menggunakannya kayu seadanya, punya kayu apa yang masih itu tinggal dipotong gitu kan ya, dipanggilin tukang sinso. Jarang yang beli jadi, itu jarang, walaupun ya ada lah kan gitu, ada, tapi lebih banyak itu punya pohon kayu sendiri, jadi tinggal tebang bikin kandang gitu. Biayanya irit, murah, ringan. Dan di kampung itu ya
nggak terpaku kandang harus bagus, yang penting kambingnya bagus, kambingnya banyak, kandangnya banyak, terus bagus, itu lebih utama daripada kandangnya bagus, kambingnya biasa-biasa saja, ya. Oke pemirsa, terima kasih. Salam Harit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.